Assalamualaikum, balik lagi sama aku Nazia Hir di YouTube channel aku Nazher. Nah, buat kalian semuanya jangan lupa ya selalu dukung channel YouTube aku agar aku semangat untuk membacakan karakter, tabiat, situasi dan yang dirasakan atau yang lagi dialami atau musibah yang lagi dialami oleh para idola kalian semua ya. Nah, jangan lupa subscribe, like dan komen di YouTube channel aku. Nah, setelah Natalie Holster membuka hijab, banyak banget gitu yang tanya sama aku, apa sih yang menjadi penyebabnya? Kenapa sih dia jadi begini? Ada apa dengan Natalie Holster? Nah, aku melihat ya dan aku membaca dari raut wajah seorang Natalie ini ya, sebenarnya dia ini kayaknya pengen buka hijab itu udah lama, bukan baru-baru ini aja. Cuma dia takut dan masih ragu dengan kontroversi yang akan ada gitu. Jadi dia maju mundur untuk itu. Tapi pelan-pelan sebenarnya sih kalau aku lihat ya, dia udah mulai nggak pakai hijab atau dia mulai hijabnya tuh nggak rapi, masih ada yang kelihatan dan sebagainya. Nah, kita kenali dulu ya sifat dari seorang Natalie ini. Natalie ini memang sifatnya ini apa ya, terlalu menggebu-gebu, terlalu cepat mengambil kesimpulan, mengambil keputusan. Nah, itulah seorang Natalie yang kadang apa yang justru dia buat, keputusan yang dia ambil kadang-kadang justru membuat dia menyesal gitu. Akhirnya jadi begini gitu. Karena apa? Karena Natalie ini kurang terlalu apa ya, terlalu panjang berpikir untuk mengambil segala keputusan. Jadi masih terlalu dalam keadaan emosi dan kadang menggebu-gebu. Natalie mengambil keputusan dalam hidupnya dia. Nah, jadi sifatnya Natalie ini memang orangnya yang mudah menggebu-gebu dan mudah mengambil keputusan tanpa dia pikir lagi efeknya nanti ya. Tapi kemarin itu yang pakai hijab dia sebenarnya udah kayak matang sih untuk membuka hijab ini tanpa dia berpikir panjang gitu. Cuma gini ya, kadar iman seseorang memang naik turun ya. Apalagi Natalie ini memang orangnya sangat labil, mudah goyah, mudah banget kepancing apa aja gitu. Nah, jadi kalau aku lihat penyebabnya ini ya memang belum terlalu siap, belum istiqomah aja sih. Jadi dia mau buka hijab karena dia merasa gimana ya kata-katanya, aku takut jadi bahasa yang kasar atau tidak baik ya. Intinya dia masih sangat labil, dia masih ingin yang dia merasa gue masih mau jadi jati diri gue gitu. Gue yang masih begini, masih begitu. Nah, itulah yang mau dia tunjukkan gitu loh. Dan juga memang Natalie ini ya mungkin gini loh, tidak mudah menjadi seorang Natalie juga dengan beban yang begitu berat juga ya, karena dia punya adik, dia juga sekarang jadi seorang ibu yang walaupun Azam punya ayah, tapi kan tidak selamanya didampingi 24 jam oleh ayahnya gitu. Ayahnya juga punya kesibukan, punya tanggung jawab lain juga gitu. Jadi makanya kemarin yang kasus kemarin dia sampai screenshot langsung dimasukin instastory-nya ucapan Sule itu sebenarnya karena Natalie ini memang orang yang tipe apa-apa tuh terlalu mudah marah tanpa berpikir panjang, tidak terlalu labil gitu. Walaupun sebenarnya banyak penyesalan dari seorang Natalie ini ya, yang dia akhirnya menyesali kenapa sih gue jadi begini, kenapa sih gue begini. Nah, itu banyak juga dalam diri Natalie karena itu dia orang yang terlalu mudah kepancing emosi, terlalu ngedengerin apa kata hati dia gitu. Dan kenapa dia buka hijab ini karena dia memang kalau dibilang buka hijab, sebenarnya Natalie ini tuh kayak dari awal itu masih yang belum konsisten banget gitu untuk pakai hijab. Cuma karena memang di
TV, di Instagram, di sosial medianya dia pakai hijab, dia berhijab, dia rapi gitu. Karena ingin seperti itu aja gitu untuk dilihat fans-fansnya atau orang yang melihat dia gitu. Tapi sebenarnya Natalie ini belum kok sepenuhnya benar-benar istiqomah dalam berhijab. Namanya orang belajar ya. Kita nggak bisa salahkan Natalie karena Natalie sebenarnya masih belajar dengan menggunakan hijab. Cuma karena kita aja nih yang selalu melihat dia sempurna dengan hijabnya, jadi ketika dia ada celah langsunglah kita memandangnya itu tidak baik. Kan tapi kalau aku lihat besok-besok Natalie bisa lagi pakai hijab. Natalie bisa lagi menggunakan hijab atau kerudung yang baik. Cuma memang untuk saat ini jiwanya seorang Natalie ini nih memang lagi labil-labilnya. Lagi apa ya? Dia tuh kayak dia belum tahu gitu arah hidupnya dia itu nanti kayak gimana, kemana itu belum, dan dia belum juga memplanningkan itu. Jadi itulah yang menjadi masalah seorang Natalie. Sebenarnya masalahnya itu ada pada diri dia sendiri karena banyaknya kemauan, terlalu gampang, terlalu mengejar ini itu yang akhirnya justru membuat dia tuh jadi bingung, membuat dia jadi sebenarnya tidak baik gitu. Yang sebenarnya itu justru menjadi bumerang untuk diri dia sendiri gitu. Karena apa? Karena Natalie ini memang sangat amat labil, mudah kepancing emosi, mudah mengambil keputusan gitu. Tapi ingat ya, untuk semuanya aku hanya kasih tahu aja sama kalian, kita sebagai muslim, kita jangan menjadi haters, kita jangan menjadi pembenci, kita jangan hina, kita jangan maki-maki. Aduh, itu jangan banget. Belum tentu amal kita dengan Natalie ini baikan kita amalnya. Kan surga bukan punya kita, istiqomah pun bukan punya kita. Namanya iman manusia naik turun. Natalie juga manusia biasa yang ketika dia punya masalah, mungkin itu adalah bentuk dari luapan emosi dia. Karena setiap manusia itu luapan emosinya dengan cara yang berbeda-beda. Mungkin Natalie dengan cara ini ya. Dan kalau untuk kedewasaan, memang Natalie ini belum terlalu dewasa dalam berpikir, masih sangat labil, penuh emosi, dan yang tadi aku bilang mudah terbawa suasana hati dia. Sedangkan Natalie ini memang ya tipe orang yang kalau diberikan nasihat kadang dipakai, kadang enggak gitu. Diberi masukan, kadang-kadang dipakai dan enggak juga gitu. Jadi jiwanya dia ini ya susah gitu. Dia butuh pendamping atau satu sosok yang bisa mengarahkan dia. Tapi Natalie juga punya sifat-sifat yang keras, yang ego. Nah, disitulah kurang baiknya seorang Natalie ya, dari sifat ya. Tapi ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Kita pun apalagi begitu. Nah, janganlah jadi haters yang justru menghancurkan lagi mentalnya seorang Natalie. Nanti kita juga ke bawah dosanya. Apalagi kita seorang muslim, sebaik-baiknya muslim adalah kita rangkul, kita doakan, karena ini bisa terjadi juga kepada kita gitu. Dan apa kita juga udah bagus dalam berpakaian, dalam berhijab gitu kan. Nah, itu aja sih yang aku rasa aku bisa sampaikan. Jangan lupa pokoknya untuk semua dukung channel aku, like, subscribe, dan juga komen. Terima kasih.